Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan cerita mistis ketika maghrib tiba. Sore itu, dengan santainya aku duduk di teras rumah sambil membaca komik Jepang kesukaanku. Biasanya, kalau sudah bersantai begini aku selalu lupa waktu. Untuk itulah aku memilih waktu sore untuk jadi jam santaiku. Karena di waktu ini aku tidak akan lupa waktu. Azan maghrib akan berkumandang dan aku pun sudah pasti segera masuk seperti orang pada umumnya. Aku sendiri biasa dipanggil Nata atau kependekan dari Natasha. Sambil ditemani musik yang berasal dari earphoneku, aku membuka tiap-tiap lembar dari komik yang aku baca ini. Sekitar 1,5 jam aku duduk. Bapakku kemudian datang dan menyuruhku masuk pada pukul 18.00. Saat itu sudah banyak orang yang berangkat ke masjid. Bacaan-bacaan sholawat juga sudah terdengar. Tinggal menunggu waktu maghrib tiba saja. Aku pun masuk dan mengambil air wudhu untuk segera melaksanakan sholat di rumah. Karena aku sholat sendiri, terkadang sholatku itu lebih cepat dengan yang di masjid. Jadi ketika di masjid masih sholat, aku sudah selesai. Setelah selesai, bapak memintaku untuk membelikan permen di warung. Karena adikku yang masih berusia sekitar 4 tahun itu tidak mau makan kalau tidak dikasih permen dulu. Namanya Raffi. Rese banget sih si Raffi. Jadi gue kan yang disuruh beli. Ucapku yang menggerutu karena kesal. Karena aku mau lanjut baca buku komik, aku pun meminta uang pada bapak untuk beli permen itu sekarang juga. Masih maghrib, kata bapak menjawabku. Gak apa-apa pak, sekarang aja. Karena aku memaksa, bapak pun memberi uang dan membiarkanku pergi untuk membeli permen ke warung. Akhirnya di suasana maghrib itu, aku berangkat ke warung. Saat itu langit saja masih warna keungu-unguan dan suara doa-doa masih terdengar dari masjid. Keadaan sekitar juga sudah sepi, hanya aku yang berjalan sendirian. Jarak dari rumah ke warung sebenarnya dekat. Cuma yang jadi masalah itu aku harus melewati jalan yang berputar untuk sampai ke sana. Jadi aku yang memang sudah biasa lewat sana pun berjalan dengan santainya. Selama perjalanan ke warung, aku harus lewat sebuah tempat yang bisa dibilang lumayan seram. Tempat itu adalah sebuah pohon rambutan besar yang dari aku kecil sudah ada. Malah lebih tua dariku mungkin. Pokoknya sudah lama sekali. Setiap kali lewat situ, aku tidak pernah mau menoleh saking takutnya. Singkat cerita, saat aku lewat tempat itu aku tidak menoleh kemana-mana. Pandanganku lurus ke jalan menuju warung. Beberapa saat kemudian aku pun sampai di warung. Aku membeli permen yang biasa dimakan Raffi. Harganya tidak mahal. Dengan Rp1.000 kira-kira aku bawa 7 biji. Karena mumpung sudah ada di sana, aku sekalian saja membeli beberapa makanan yang aku suka. Sampai akhirnya aku selesai dan segera berjalan menuju pulang, masih dengan suasana maghrib yang kental. Sambil jalan, aku juga memakan satu permen punya Raffi. Dan karena memang sudah jalannya, kali ini aku melewati pohon rambutan itu lagi. Dengan cara seperti biasa aku berjalan tanpa melihat ke arah pohon. Tapi entah kenapa, kali ini berbeda. Aku dengar dengan jelas sekali ada suara dari atas pohon rambutan. Suara itu mirip suara orang yang sedang bersiul. Aku tidak berpikir apa-apa. Aku pikir mana ada setan bisa bersiul. Paling juga si Roni, ucapku dalam hati. Roni sendiri adalah tetanggaku, anak kecil sekitar 7 tahun yang memang suka bersiul kalau sedang bosan. Jadi aku pun menatap ke atas berharap itu Roni yang akan segera aku bawa pulang. Tapi setelah lihat ke atas, ternyata bukan Roni. Ada sosok laki-laki tanpa busana, tanpa pakaian sedang duduk di batang pohon. Seluruh kulitnya hitam legam, cuma mata dan gigi runcingnya yang putih, dan rambutnya panjang, gimbal tak terurus, mirip orang gila.
tapi ini jauh lebih menyeramkan. Aku pun terpaku menatap sosok itu. Kemudian ia mengeluarkan lidahnya yang panjang seperti ular. Di titik ini, barulah aku sadar sosok itu bukan manusia. Bodohnya aku, bukannya lari ke rumah, aku lari ke arah warung. Jadi aku tidak berani melewati sosok itu dan memilih untuk putar balik ke warung. Aku lari sekencang-kencangnya dan sampailah di warung tadi. Tidak ada yang tanya aku kenapa, karena saat itu masih sepi juga. Jadi aku duduk di teras warung itu dengan keringat yang mengucur deras. Aku mau nangis tapi malu, ketakutan setengah mati. Aku sudah sering lewat situ, memang seram tempatnya. Tapi setiap kali lewat pohon itu, tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan saat aku pulang tengah malam pun aku tidak pernah lihat yang seperti itu. Baru kali ini aku ketakutan lewat pohon itu. Namun beruntungnya aku baru ingat kalau warung itu juga dekat dengan masjid. Jadi tak lama para jamaah sholat maghrib pun bubar. Aku menunggu mereka, barangkali ada yang searah denganku. Karena saat itu aku tidak berani jalan sendirian. Akhirnya ada 3 orang tetanggaku yang baru pulang dari masjid. Aku pun lega. Jalanan akan terasa ramai dengan mereka. Dari warung Nat, tanya salah satu tetanggaku yang seorang bapak-bapak paruh baya. Iya, siapa itu minta permen maghrib-maghrib? Jawabku dengan suara yang gemetar. Kami pun lanjut berjalan. Setelah beberapa langkah, pohon rambutan itu mulai kelihatan. Dari kejauhan aku tidak melihat sosok itu. Aman, pikirku dalam hati. Aku terus melangkah di belakang para bapak-bapak ini. Sampai akhirnya kami persis berada di dekat pohon itu. Sumpah, aku tidak mau menengok kemanapun. Malah kali ini aku jalan menunduk, enggan rasanya melihat sekitar. Tapi tidak tahu kenapa, ingin rasanya aku menoleh ke samping arah pohon rambutan. Aku sudah baca-baca doa dan lain-lain untuk menghilangkan perasaan itu. Tapi tetap saja, rasanya ingin sekali menoleh ke arah samping. Sampai akhirnya aku tidak tahan, aku pun menoleh ke samping. Apa yang aku lihat? Aku lihat sosok hitam tanpa busana itu lagi. Kali ini dia sudah di bawah. Dan yang membuat aku merinding adalah posisinya. Sosok itu tidak berdiri dengan kaki, ia berdiri dengan tangan. Jadi posisinya terbalik. Matanya melotot ke arahku sambil terus memamerkan lidah panjangnya yang menjulur. Karena tidak bisa menahan takutku lagi, aku teriak kecil dan langsung menerobos 3 orang yang ada di depanku. Aku lari secepat mungkin ke rumah sambil menangis. Terus berlari, bahkan sampai sandalku putus. Tapi aku tak peduli, yang penting cepat sampai di rumah. Aku sampai di rumah dengan keadaan menangis ketakutan. Bapakku langsung keluar dan menanyaiku, tapi aku tidak bisa menjawab serta terus menangis. Aku pun dibawa masuk ke rumah, tapi tetap saja aku terus menangis. Aku yang sudah ketakutan setengah mati masuk kamar sekitar selesai isya dan langsung tidur sampai keesokan paginya. Dan di pagi hari itu, aku jatuh sakit selama 2 hari. Dan setelah sembuh, aku baru bisa cerita ke bapak mengenai kejadian waktu itu. Karena kejadian itu juga, aku pun trauma. Aku tidak pernah lagi keluar di waktu maghrib. Dulu waktu kecil bapak juga sering menakut-nakutiku kalau setiap maghrib setan dan jin berkeliaran. Dan kini aku mempercayai omongan itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.